tani. Kelompok tani sebagai wahana belajar, wahana kerjasama, dan wahana produksi. Mereka harus pahami. Setelah mereka pahami, maka tumbuhlah jiwa organisasi itu, sehingga mereka hidup dalam berorganisasi, tetapi bukan mencari hidup di organisasi, tetapi dia menghidupkan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan penyuluh pertanian dimanapun sedang berada, terkhusus rekan-rekan penyuluh pertanian Kabupaten Bombana. Materi ini spesial dibuat untuk mendukung kinerja kita semua sebagai penyuluh pertanian. Pada video kali ini kita akan mendiskusikan tema penting yang berkaitan dengan peran penyuluh pertanian. Peran apa saja yang seharusnya melekat pada diri seorang penyuluh dan bagaimana menjalankan peran tersebut sesaat lagi akan dibahas oleh Kakanda Abdul Hafid. Ikuti terus videonya hingga akhir. Jangan lupa like dan komen, utamanya rekan-rekan penyuluh Kabupaten Bombana, sebagai bukti kehadiran teman-teman dalam menyimak materi penting dari koordinator kita. Tanpa berlama-lama, kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluhan. Saudara-saudara teman penyuluh yang sama berbahagia dimanapun Anda berada. Pemerintah memberikan tugas kepada kita sebagai penyuluh untuk memberikan pembinaan kepada petani-petani kita, sehingga petani itu dapat mendapatkan kehidupan yang layak di bumi tercinta ini. Penyuluh pertanian mempunyai peran yang sangat besar dalam hal ini untuk mengisi pembangunan pertanian. Ini kita melihat penyuluh kita, contoh penyuluh kita yang memberikan penyuluhan. Ini ada penyuluh, ini ada teman-teman penyuluh, dan ini ada ODS di depannya ini, tidak kelihatan ya. Jadi ini penyuluh ini menyampaikan pesan-pesan pertanian ke petani, pembangunan pertanian ke petani, sehingga pesan-pesan tersebut sampai di tingkat petani. Cara pemberian penyuluhan itu tidak perlu tegang, santai saja. Ini kita lihat sambil tersenyum, tertawa, ya. Karena olehnya itu petani itu harus mampu memiliki peran, antara lain ini. Penyuluh pertanian mempunyai peran sebagai motivator atau pendorong pembangunan di bidang pertanian. Ini kita lihat, mampu merangkul, ada babinsa, ada bapak-bapak yang Pak Camat lah, Pak Desa, turun bersama memotivasi kepada mereka untuk melakukan pembinaan, dalam hal ini pembangunan pertanian di tingkat lapangan. Ini penyuluh pertanian itu perannya sebagai peran motivator, memotivasi petani agar mau dan mampu melaksanakan pertanian, dalam hal ini mengolah usaha taninya yang baik dan benar, sehingga memperoleh hasil yang sesuai yang diharapkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Ini seorang penyuluh ini, Pak. Kita lihat, memotivasi petani, memperkenalkan bahwa pakan ternak itu bukan cuma rumput biasa. Ternak itu bukan banyak pakan-pakan ternak ini, antara lain memperkenalkan kepada petani, ini adalah rumput odot yang kaya akan gizi. Nah, sehingga petani mengembangkan, sehingga petani
memotivasi petani agar petani tidak lagi menterlantarkan ternaknya atau mengumbar ternaknya begitu saja, karena untuk mencari pakan. Ini kita tanamkan, perkenalkan dia, ini ada rumput odot yang bisa jadi pakan ternak, yang bisa dipelihara dan ditanam dan produksinya tinggi serta gizinya tinggi, ya, untuk menjamin pakan ternak yang kita pelihara. Nah, ini juga nih. Nah, ini seorang penyuluh wanita memotivasi petani bahwa penyuluh mampu turun di tingkat lapangan ini. Nah, bukan cuma penyuluh itu di pinggir jalan atau memberikan. Nah, ini penyuluh itu harus cantik, molek, walaupun cantik-cantik, rapi dan lain-lain, tetap turun ke lapangan untuk memotivasi bahwa penyuluh itu walaupun begini kami rapi-rapi, tapi siap memberikan motivasi kepada petani dan turun bersama-sama petani di tingkat lapangan ini. Kita lihat, ya. Kemudian peran penyuluh pertanian berikutnya yaitu peran fasilitator. Ya. Peran fasilitator kita melihat ini. Fasilitator artinya peran proses belajar mengajar, tetapi bukan seperti guru, ya. Memfasilitasi petani berarti menggali informasi dari bawah petani kita. Kan petani itu ada berbagai macam. Ada yang mempunyai petani maju tetapi tidak bisa mengembangkan pengetahuannya, maka fungsi fasilitator menggali pengetahuan petani ini kemudian menyebarkan informasi itu kepada petani-petani yang lainnya, membuka pengetahuan petani yang petani maju yang dimiliki, kemudian petani maju menyebarkan kepada petani-petani yang biasa, sehingga sama-sama mereka mengembangkan usaha taninya dengan baik dan benar, sehingga memperoleh penghasilan yang layak dari usaha tani tersebut. Dan berikutnya sekarang adalah serba IT. Kita lihat penyuluh pertanian itu mampu memfasilitasi petani. Mari kita lihat ini sama kita lihat penyuluh membawa tabletnya ke tingkat lapangan memfasilitasi petani. Ini, ya, cara-caranya semua ini. Nah, proses pembelajaran inilah yang dikatakan proses pembelajaran sistem fasilitasi, memfasilitasi petani. Jadi bukan antara guru dan murid, tetapi antara sebagai fasilitator merupakan partner antara penyuluh dan petani, bukan antara atasan bawahan, bukan antara murid dan guru, tetapi partner antara petani dan penyuluh, partner, teman kerja dalam hal ini. Ya. Kita lihat, Pak, ya. Kemudian peran penyuluh berikutnya adalah fungsi inovator. Penyuluh pertanian harus mampu mengembangkan dirinya, menginovasi dirinya, sehingga dia mampu mengembangkan inovasi tersebut kepada wilayah binaannya, khususnya petani yang dibinanya. Kita melihat, Pak, ini petani yang keseringan menggunakan, kita di sini keseringan menggunakan herbisida sehingga tingkat kesuburan tanah kita semakin tahun semakin menurun. Nah, dengan inovasi-inovasi sederhana menggunakan gesrek untuk mengendalikan gulma, ini bisa diterapkan di tingkat lapangan. Ini walaupun sederhana, tetapi ini adalah inovasi yang gampang diikuti oleh petani. Kemudian teman-teman yang mempunyai binaan wanita tani, nah ini kita bisa menginovasi mereka untuk membuat hidroponik, bahwa bertanam itu tidak perlu tanah yang luas, tidak perlu ditanam, bisa memanfaatkan kaleng-kaleng bekas atau dengan sistem hidroponik. Ini kita lihat, entah ibu-ibu sudah panen hidroponik ini, apakah ini? Ya, ini salah satu bentuk
inovasi yang gampang dan mudah ditiru oleh petani. Kemudian, penyuluh pertanian itu mampu menumbuhkan organisasi atau mengorganisir petani. Yang mana petani itu, kalau kita biarkan petani itu berusaha tani secara individual, maka usaha taninya itu susah untuk. Penyuluh harus mampu mengorganisir petani, dalam hal ini membentuk yang tadinya petani individual dikelompokkan dalam satu kelompok atau wadah yang namanya kelompok tani. Karena kita ketahui sekarang bantuan itu tidak ada yang diberikan oleh pemerintah, bantuan per individu, semuanya sistem kelompok. Maka itulah perlunya petani itu kita bentuk dalam organisasi, kita organisir mereka dalam bentuk kelompok tani, ya, yang kita sudah biasa lakukan. Dalam pembentukan kelompok tani harus jelas siapa ketuanya, harus ada ketua, harus ada pengurus, harus ada lahan, ya, itu syarat-syarat utamanya. Ada ketua atau pengurus, harus ada anggota, dan harus ada lahan. Itu syarat-syarat utama itu. Kemudian ada pertemuan, ya, sehingga kita bisa ketahui siapa pengurusnya. Ketua harus mengetahui siapa anggotanya, anggota harus mengetahui siapa pengurusnya. Itu perlunya. Setelah kita organisir begini petani, kita tetap memberikan pembinaan kepada mereka dalam bentuk pembinaan sistem kelompok, memberikan pemahaman apa itu fungsi kelompok tani. Kelompok tani sebagai wahana belajar, wahana kerjasama, dan wahana produksi. Mereka harus pahami. Setelah mereka pahami, maka tumbuhlah jiwa organisasi itu, sehingga mereka hidup dalam berorganisasi, tetapi bukan mencari hidup di organisasi, tetapi dia menghidupkan organisasi. Yang mana petani yang akan menghidupkan organisasi, pasti organisasi itu akan besar. Yang tadinya pemula menjadi lanjut, kemudian madya, kemudian utama. Itulah. Semua ini tidak lepas daripada peran kita sebagai penyuluh. Demikian juga penyuluh itu harus mempunyai peran sebagai peran dinamisator, mendinamiskan petani. Jangan hidup secara individual, jangan hidup statis, harus hidup dinamis. Dalam hal ini dia mampu bekerja sama. Ini kita lihat Pak, bekerja sama melaksanakan pekerjaan ini gotong royong. Ini kita lihat di pertemuan dinamis, hidup dinamis dalam hal ini. Jadi ada yang memberikan penyuluhan, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Itu kan dinamis namanya. Kalau ada penyuluh, yang lainnya cuma mendengar dan membisu, itu kan tidak dinamis. Ya, statis namanya, tidak jalan sistem penyuluhan. Penyuluh itu harus mampu mendinamiskan suatu pertemuan penyuluhan. Artinya menghidupkan suasana, ada canda dan ceria, tawa dan lain sebagainya. Itu saya kira itu kami sampaikan peran penyuluh pertanian untuk materi hari ini, dan kami minta teman-teman penyuluh pertanian yang ada di tingkat lapangan supaya mari kita sama-sama membangun diri kita, memberikan motivasi kepada petani, memfasilitasi kepada petani, menginovasi memberikan inovator kepada petani, dan mengorganisasi petani itu menjadi kelompok tani, serta mendinamiskan kehidupan dan kelompok tani itu sendiri.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.